Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto menghubungi secara langsung pemenang Pilpres Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon. Komunikasi ini dilakukan Prabowo di sela-sela kunjungannya ke Amerika Serikat. Dalam postingannya di media sosial Instagram @Prabowo, Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Dalam sambungan telepon tersebut, Prabowo menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Trump secara personal. Prabowo mengaku ingin memberikan ucapan selamat kepada Trump secara langsung. Hal ini pun dibalas Trump dengan mengatakan sangat boleh. Bahkan Trump mempersilahkan Prabowo untuk bertemu dengannya kapan saja. Trump juga menyanjung Prabowo karena telah memenangkan Pilpres di Indonesia. Trump juga memuji kemampuan bahasa Inggris Prabowo yang sangat bagus. Prabowo pun berkelakar semua mitra bisnisnya adalah orang Amerika. Trump juga menjelaskan bagaimana pemilu di Amerika Serikat berjalan. Di sini Prabowo menyinggung soal upaya pembunuhan yang sempat terjadi ke Trump. Hal ini kemudian dibalas Trump dengan mengatakan dirinya sangat beruntung. Menurutnya semua orang kebetulan berada di tempat dan arah yang benar. Kita ke informasi yang kedua, pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat, Senin 11 November. Sampai saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengusut penyebab insiden kecelakaan tersebut. Dari hasil pendataan sementara, polisi mencatat total ada 21 kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Selanjutnya ada 29 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun itu. Dari 29 korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Kemudian 4 korban luka berat dan 24 lainnya luka ringan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham, menyebut saat insiden terjadi, truk diduga membawa muatan cukup berat. Lantas saat remblong, truk langsung menabrak kendaraan yang ada di depannya. Buntut insiden tersebut, polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Namun Jules menyebut sopir truk yang terluka tersebut masih dirawat di rumah sakit. Adapun Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengungkapkan persneling truk berada di posisi gigi 4, padahal jalanan di lokasi kecelakaan merupakan turunan. Jalur tertutup total. Demikian. Beruntun, Bos. Ya, kita beralih ke informasi terpopuler lainnya. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengungkapkan penyebab utama Indonesia bisa kebanjiran susu impor adalah pembebasan bea masuk untuk aktivitas impor susu. Menurut Budi, fasilitas ini banyak dimanfaatkan produsen susu asal Selandia Baru dan Australia untuk mengirim susu ke Indonesia. Selain itu, menurut Budi, pelaku di industri pengolahan susu juga tidak sedikit yang mengimpor skim atau susu bubuk. Salah satunya adalah karena harga susu bubuk yang jauh lebih murah dari susu segar. Sementara itu, aksi impor yang dilakukan justru membuat para peternak sapi perah lokal merugi karena harga susu segar mereka lebih murah tetapi tidak terserap dengan baik di pasar. Sementara itu, sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu, Sony Effendi, menyatakan pelaku industrinya tengah membatasi penyerapan susu lokal karena kualitasnya yang tidak sesuai standar. Sebab pasokan susu di dalam negeri banyak mengandung bahan-bahan tertentu seperti air, gula atau sirup, dan bahan lainnya. Kita ke informasi selanjutnya masih soal persusuan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin impor 5 perusahaan industri pengolah susu jika melonjak atau menolak menyerap susu sapi segar dari peternak rakyat. Amran mengatakan saat ini status izin impor 5 perusahaan tersebut masih ditahan untuk sementara waktu. Namun jika 5 perusahaan itu menolak untuk menyerap susu segar dari peternak, maka izin impor yang sebelumnya hanya ditangguhkan akan dicabut secara permanen dan tidak diizinkan untuk mengimpor susu dari luar negeri lagi. Adapun penangguhan sampai dengan pencabutan izin impor susu merupakan buntut dari fenomena maraknya peternak sapi perah rakyat yang ramai-ramai membuang susu segarnya lantaran tidak diserap atau dibeli oleh industri pengolah susu. Industri wajib serap susu peternak kita.
Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 9798 kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib, dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang yang siapa namanya? Bayu, Pak Soli, kita sudah pertemukan semua, damai. Oke. Tetapi untuk sementara izin Pak Menseknek, kami ini atas izin Pak Menseknek, ada 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua, sudah damai di bawah, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali. Tetapi seluruh industri yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada 5 perusahaan, itu kami tahan izin.